Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan letakkan kuasa dan berkuasa saat hati bersatu. Pujian yang terbaik dan pujian penuhi matakan, mujizat dinyatakan. Ladies of God. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Di rumah Tuhan ini dan kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang maha hadir, amin. Sebab Dia maha hadir, kita percaya Dia juga ada di tempat ini, di tengah-tengah kita, bahkan di dalam setiap hati kita yang percaya dan mengasihi Dia. Sebab itu mari kita mempersiapkan seluruh hati dan jiwa kita, seluruh keberadaan hidup kita untuk beribadah berbakti kepada Dia saat ini. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Kami percaya kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami, di tengah ibadah ini. Bahkan lebih daripada itu, Engkau hadir di dalam setiap hati kami, hidup kami yang percaya dan mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melihat setiap keberadaan hati dan hidup kami yang saat ini datang menghadap hadirat-Mu, Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap hidup kami, Engkau menguduskan hidup kami, mengampuni setiap salah dan dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketidakbenaran, ketidaktepatan hidup kami di hadapan-Mu, kiranya Tuhan ampuni, Tuhan sucikan kami, agar kami boleh layak untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang maha kudus, bersekutu dengan Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan biar kiranya kehadiran pribadi-Mu sendiri Tuhan melawat, memberkati setiap kami, umat-Mu yang datang beribadah kepadamu saat ini. Kami rindukan pribadi-Mu Tuhan, kami rindukan mendapatkan pribadi-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah kami yang maha suci, maha kudus Tuhan. Terima kasih. Bersama katakan Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya.
panggil Dia Bapa. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan, serukan haleluya. Sebab Engkau Allah yang maha besar di tahta yang maha tinggi. Oh, Allah yang memerintah, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuat. Dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan kekuatan, terpujilah kekudusan dan kesucian pribadi-Mu. Terpujilah kedahsyatan nama-Mu dan pribadi-Mu. Engkau Allah yang mulia, kuasa-Mu dahsyat. Engkau yang maha tinggi mengatasi langit dan bumi.
mengatasi segalanya. Sebab itu tiada yang mustahil bagimu, Allah kami yang ajaib dan perkasa. Oh haleluya. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, kekuasaanmu tetap, kekuatanmu tetap, kekudusanmu tetap kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya, 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 oh kudus, kuduslah Tuhan. serukan haleluya. Haleluya, Mari dengan kasih Kristuslah sama-sama manggil diri tenang dalam hadirat Tuhan. terpujilah Oh, sekali lagi katakan haleluya, 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 oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, Haleluya, terpujilah nama terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Mari buka tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang maha besar. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami puji sembah Allah yang luar biasa. Mari dengan segenap hati, Bapak Ibu Saudara, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Sebab kuasanya tak terlukiskan dalam hidup kita. Kasihnya luar biasa. Amin. Oh, 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 tak terlukiskan kasih yang kau berikan. Katakan karya termegah, tiada bandingannya. Katakan dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kita menyatakan aku nyatakan bahwa Yesus
Bapak Ibu Saudara, berikan salam kiri kanan depan belakang. Katakan, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Haleluya. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu Saudara. Betapa hebat, betapa dahsyatnya. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Amin. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, betapa hebat, kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah. Amin. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan imanmu bersama katakan, berkuasa di bumi di surga, Dia bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Bapak Ibu Saudara,
Oh cintamu padaku akan pernah berubah. hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung boleh berpecah, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih untuk kasih setia yang tidak pernah pergi dari hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan kita baik. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya Dia adalah Tuhan yang menjadi keselamatan dan gunung batu hidup kita. Amin. Allah yang kita percayai dalam hidup kita. Haleluya. Dan sebab kita percaya kepada Dia, maka kita juga seperti pemazmur. Kita mau berkata kepada Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung-hitung hari kami, menghitung hari hidup kami sedemikian sampai kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga kami bisa mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti dalam hidup kita, tapi satu yang kita percaya, bahwa Dia Allah yang tidak pernah berubah kebaikannya dalam hidup kita. Sebab itu hati kita tetap percaya kepada Dia, dan kita mau diajar oleh Tuhan agar kita menjadi pribadi yang bijaksana dalam menjalani hidup ini. Oh Tuhan, ajar kami Tuhan, sehingga kami menjadi seperti yang Engkau mau Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Amin Tuhan. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu,
Sekali lagi coba Tuhan katakan, ajar kami Tuhan. Amin, amin Tuhan. Kami mau seperti pemazmur yang rindu diajar oleh Engkau Tuhan, menghitung hari-hari hidup kami sedemikian sampai kami beroleh hati bijaksana menjalani hidup kami ini Tuhan. Haleluya. Amin, amin Tuhan. Agar semua rencanamu digenapi. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri katakan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Katakan besar setiamu, oh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, oh haleluya. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Yes Lord, pimpin kami di setiap waktu. Katakan besar setia Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yes Lord, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu. Sekali lagi, Yesus kami bersyukur padamu. Yes Lord, ajar kami Tuhan, pimpin kami, oh Bapa. Ini doa kami kepadamu, ajar kami Tuhan, ajar kami menghitung hari hidup kami ini, sampai kami beroleh hati yang bijaksana, sampai hidup kami menjadi yang Engkau ingini. Sebab Engkaulah Tuhan yang mengajar kami, sebab Engkau Tuhan yang memimpin langkah hidup kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memimpinku di jalannya yang benar. Dia memimpinku dan membawaku ke air yang tenang. Oh, membawaku di dalam jalannya. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih buat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh menaikkan segala pujian kami di hadapan Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau belajar kembali. Dengar isi hati Tuhan. Beri kemampuan kepada hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Dengan bahasa yang bisa dimengerti. Dengan pengurapan dan kuasa Tuhan. Dalam segala keterbatasan yang dimiliki oleh hamba-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami ada dalam ruangan ini. Roh Kudus kiranya Engkau memberikan kami pengertian. Sehingga kami memahami apa yang kami dengar. Dan kami menangkap apa yang menjadi pesan. Dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Jika ada kuasa kegelapan yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Dalam bentuk apapun juga. Kami berdoa dan mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, menjadikan setiap hati kami menjadi hati yang seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditanam, siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Baik, luar biasa dan semua karena anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan satu keyakinan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita tetap dalam satu tema kita, satu keluarga di dalam Kristus dipanggil menjadi satu tubuh. Mari kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan. Ya, kita akan membaca ayat-ayat ini. Setelah hitungan ketiga ada 2 slide, kita baca sama-sama. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 5, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang satu fase yang dialami oleh kupu-kupu, katak, itu kita kenal satu istilah biologi namanya metamorfosis. Kita coba lihat ya Bapak Ibu ya. Apa itu metamorfosis? Ya mungkin ini istilah saya tidak terlalu tepat ya. Saya pakai bahasa yang kita mudah mengerti saja gitu ya.
Dimulai dari ulat, ya, ulat yang ada di daun. Ini telur ya, telur ya. Kemudian dari telur ini menjadi ulat. Dari ulat ini menjadi kepompong. Dari kepompong ini jadi kupu-kupu. Kalau kita lihat dari fase ini ke fase ini jelek banget gitu ya. Jelek sekali gitu ya. Tapi begitu kita sampai melihat kupu-kupu, itu adalah satu perubahan yang luar biasa. Ya, yang namanya metamorfosis itu perubahan. Perubahan dari, ya kita mengatakan kalau ini dari telur, dari kalau kita bicara tentang manusia, bicara dari kanak-kanak, kemudian masuk dalam fase remaja, masuk dalam fase pemuda, bahkan menjadi dewasa. Kita bicara secara rohani, kita bicara. Metamorfosis itu adalah perubahan dari anak-anak rohani. Apa sih bedanya? Anak-anak itu kadang-kadang, ya tidak semua. Tapi kalau kita bilang bicara bayi gitu ya, bayi itu nggak bisa ngomong kan? Dia cuma bahasanya nangis, semua nangis, apapun dia nangis, lapar dia nangis. Dan dia butuh bantuan orang. Bayi, anak-anak kalau mau makan itu butuh bantuan orang untuk makan. Dia nggak bisa menyiapkan makanannya sendiri. Dia butuh orang untuk menyiapkan makanan, bahkan kalau masih bayi itu dia butuh orang menyuapin. Perubahan dalam kerohanian, kita nggak boleh selamanya jadi bayi rohani, jadi anak-anak rohani. Kita mesti jadi dewasa. Sekalipun mungkin harus melewati proses yang tidak menyenangkan. Dari telur, ke ulat, ke pompong, jadi kupu-kupu, ini prosesnya tidak menyenangkan. Tapi setelah semua proses itu berakhir, dia menjadi kupu-kupu yang indah. Proses yang kita alami dari bayi, anak-anak, mungkin remaja, sampai menjadi dewasa rohani itu bukan proses yang menyenangkan. Proses yang bisa dikatakan kadang-kadang menyakitkan. Tapi hasil akhirnya itu baik. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau berbuah, semuanya mesti melalui sebuah proses. Apa makna metamorfosis? Transformasi, ya bahasa kerennya transformasi. Tapi itu artinya pembaharuan. Perubahan pada sifat dan karakter. Anak-anak remaja itu lebih mudah untuk berubah dibandingkan kita yang sudah 40 tahun ke atas. Kenapa? Secara teori kita bicara. Kenapa? Karena orang dewasa itu udah punya pengalaman hidup, udah punya banyak hal dalam hidupnya yang membuat dia punya pedoman, punya prinsip, punya nilai. Tapi percayalah, mau berapapun usia kita, kalau kita izinkan Roh Kudus hadir dalam hidup kita, kita pasti berubah semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Mari katakan pada samping kiri kananmu, izinkan Roh Kudus pimpin hidupmu supaya engkau jadi serupa dengan Kristus. Agak panjang tapi amin. Enggak suka memang, berat, tapi percayalah ini yang Tuhan kehendaki. Dari ayat Roma 12 ayat 1 dan 2, ini bicara, terutama di ayat 2 itu bicara tentang, perhatikan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu saya usia tahun ini 52 ya, 74, oh ya 52 atau 53 ya antara itu ya. Sudah lupa gak bisa berhitung matematika gitu ya. Ya, tapi artinya gini Bapak Ibu Saudara. Tahun 2000, setiap tahun saya merayakan tahun baru. Tapi kita juga semua di sini gitu ya, 31 Desember 2025 layarnya ditutup tahun 2026. Welcome 2026. Tahun yang baru harusnya gaya hidupnya baru menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jangan tahunnya baru
tapi gaya hidupnya tetap sama. Mari saya belajar, saya nggak sempurna kok. Saya masih banyak hal yang perlu diubah, cara berpikir saya, cara bertutur kata, cara saya melayani, semuanya butuh perubahan. Jadi hal yang pertama ketika kita bicara, kita dipanggil menjadi satu tubuh, kita mulai dari diri kita, mulai dari yang namanya perubahan hidup. Melalui proses kehidupan. Saya tidak mendiskriminasi warna hitam gitu ya. Tapi seringkali warna hitam itu dianggap kehidupan yang gelap gitu ya. Warna putih itu dianggap sebagai gaya hidup yang suci, kudus gitu ya. Karena itu seringkali dalam penginjilan anak kita tidak boleh bilang ini warna adalah warna hitam. Nanti anak-anak tidak mau pakai baju warna hitam gitu ya. Saya suka sekali warna hitam Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dulu saya tuh beli jas hitam, dalaman hitam, bawahan hitam, dalaman untuk jas itu hitam semua. Kenapa? Karena hitam itu kan memberikan siluet langsing Bapak Ibu Saudara ya untuk kita ibu-ibu, betul gak? Kalau kita pakai baju hitam rasanya kita jadi lebih langsing, lebih cantik gitu kan. Nah tapi kalau kita melihat warna hitam, pada waktu kita bicara tentang penginjilan anak ini tidak bilang warna hitam. Tapi adalah warna, ya karena nanti anak-anak gak mau pakai baju hitam. Tapi ini menggambarkan satu kehidupan yang dulu kita belum kenal Yesus. Dan kemudian di sisinya melalui proses kehidupan kita berubah. Ya, kita mengalami transformasi bahasa kerennya. Kita mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup melalui proses kehidupan itu mudah disebut. Tapi sulit untuk dilakukan. Saya Bapak Ibu Saudara mau berubah. Pasti Tuhan itu campur tangan dalam hidup kita. Tapi satu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Mau berubah atau enggak. Ya, menarik ayat ini, Paulus itu berkata dalam Roma 12 ayat 1 itu begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Itu mengingatkan kita tentang korban di dalam kehidupan orang Israel dalam perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu belajar dari kitab Imamat itu akan mengulas tentang korban-korban yang ada dalam kehidupan orang Israel. Ya, salah satunya adalah korban bakaran. Bahasa Ibraninya itu olah gitu ya. Nggak usah diingat nggak apa-apa, tapi ini saya cantumkan supaya kita belajar gitu ya. Yaitu persembahan yang sepenuhnya dibakar di mezbah. Jadi ada persembahan yang memang dia sepenuhnya dibakar. Jadi kalau bangsa Israel bawa, ya ini biasanya lembu, sapi gitu ya, dibawa itu sepenuhnya dibakar di mezbah. Nggak boleh ada yang tersisa. Tapi ada korban lainnya yang separuh dibakar, separuhnya diberikan kepada imam. Ada itu di dalam perjanjian lama. Tapi kalau bicara tentang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, ini mengingatkan kita kepada korban bakaran, yaitu olah dalam bahasa Ibrani, yang artinya adalah persembahan yang sepenuhnya dibakar di mezbah. Dibakar tuh pakai api. Ya kalau kita masak itu kan sering sekali ya kena api, kadang-kadang sedikit kena api. Ya dulu apalagi kalau dulu kompor-kompor lama ya. Saya itu paling takut nyalakan macis. Sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang saya takut. Apalagi macis yang pakai batang tuh ces gitu, takut saya. Kenapa? Saya membayangkan itu ya, wih nyalanya itu kalau saya salah sedikit saya kena. Dulu saya takut sekali pegang kembang api. Ya kita masing-masing ya takut Bapak Ibu itu kan api semua. Saya pikir aduh kalau kena tangan gimana gitu ya. Tapi itu adalah kembang api itu kan permainan yang disukai anak-anak. Tapi saya takut. Dan saya pernah mengalami 2 kejadian karena api. Yang pertama ketika saya masih tinggal di Tamanan di desa.
mak saya ada pergi ke pasar, kemungkinan lupa kompor menyala. Bagian belakang itu, wah apinya sudah naik. Beruntung di belakang tempat tinggal emak saya itu ada got gitu ya. Jadi orang-orang dari pasar, di pasar itu ambil itu air siram. Ya mati. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban apapun. Tapi kejadian yang kedua adalah ketika saya dan suami beserta anak tinggal di Surabaya, tinggal di Pastori, kami bertiga pergi dalam acara Natal, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Pastori itu terbakar. Habis. Tidak ada yang tersisa. Api itu sifatnya membakar. Nah, ketika kita bicara mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah, ini bicara tentang persembahan yang sepenuhnya dibakar di mezbah, dan ini melambangkan satu penyerahan total sepenuhnya kepada Tuhan. Sebuah persembahan yang dibakar itu menimbulkan aroma yang harum. Jadi ini bicara tentang sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan hidup, kita bicara tentang bagaimana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan bicara tentang bagaimana kita memiliki satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya, hari ini ini bukan cuma buat Bapak Ibu Saudara, saya juga bertanya ketika saya mempersembahkan, ketika saya mempersiapkan ini, saya bertanya, hidup saya gimana? Udah menyenangkan Tuhan nggak? Udah jadi berkat nggak? Atau ada hal-hal yang harus terus dibersihkan? Ya pasti ada hal yang harus terus dibersihkan supaya kita memiliki satu kehidupan yang lebih menyenangkan Tuhan. Pertanyaannya, kita udah berserah total gak sama Tuhan? Kemarin saya sharing sama anak youth, salah satu anak youth ya, saya bercerita. Boleh punya rencana, tapi belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Saya cerita sejak SMA kelas 1, ketika saya mengagumi seorang arsitek di gereja, apa yang saya kagumi? Gambarnya bagus banget ya, tulisannya bagus banget. Itu membuat saya berpikir, kayaknya jadi arsitek itu asik. Kemudian ketika saya di SMA, saya cerita, kelas 1 itu kami kan diajar menggambar dari gaya abstrak sampai menggambar yang betul-betul membangun ruang. Saya kemudian ngomong sama diri saya, saya mau jadi arsitek deh. Dan saya pengen kuliahnya di Universitas Kristen Petra. Kelas 2 SMA saya masuk jurusan A1. Kalau dulu sekarang IPA IPS ya. Kalau dulu saya A1, A2, A3. Jadi saya A1 khusus matematika, kimia dan fisika. Karena saya berpikir saya mau jadi arsitek. Nggak pernah terpikir saya menjadi hamba Tuhan, mau jadi arsitek. Saya belajar cara menggambar, saya belajar matematika gitu ya. Saya belajar, nggak bisa saya tanya sama teman yang pintar. Tapi Bapak Ibu Saudara, kelas 2 SMA, dalam sebuah KKR saya dengar suara ketika ada tantangan maju ke depan. Ayo maju ke depan. Jadi hamba Tuhan, saya bilang, jangan Tuhan, saya mau melayani Tuhan tapi nggak mau full time. Saya tetap berada di tempat. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya berbicara sama anak yuk, belajar yuk serahkan hidupmu kepada tangan Tuhan. Izinkan Tuhan yang bekerja. Tuhan itu mengubahkan segala-galanya. Setelah saya lulus SMA, saya akhirnya tidak bisa kuliah di Universitas Kristen Petra. Saya masuk di jurusan yang saya nggak suka. Saya masuk di akuntansi sampai semester 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkuseswara. Itu kampus yang terindah se-Asia Tenggara gitu. Waktu itu waktu saya, sekarang sudah tidak gitu ya. Tapi 3 semester kemudian itu berubah. Ekonomi papa saya kolab, saya berangkat ke Surabaya bekerja dengan kemudian mau sekolah lagi gitu kan. Sekolah lagi sih,
Berhenti bekerja saya sekolah, tapi sekolahnya bukan di akuntansi, tapi di sekolah tinggi. Sama sekolah tingginya ya, tapi belakangnya beda, Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Belajar berserah sama Tuhan, yang muda-muda, yang masih SMP, ya kita semua sih ya, tapi ini bicara tentang kalau mau ambil jurusan apapun, yuk kita belajar mendoakan itu berserah sama Tuhan. Kita yang masih belum punya pasangan hidup, mungkin belum waktunya, masih SMP, masih mungkin SMA, belajar berdoa berserah sama Tuhan supaya Tuhan ketemukan dengan betul-betul pasangan hidup yang sesuai dengan Tuhan. Mari kita belajar tahun ini menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan dan mengizinkan agar Tuhan bekerja supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, bicara tentang perubahan hidup, di ayat yang kedua itu bicara tentang perubahan akal budi, perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir itu mengubah menjadi mengakibatkan terjadinya perubahan hidup. Saya semenjak SD sampai kemudian saya kuliah masuk di STAS, saya nggak suka yang namanya KOPI, kopi. Mak saya peminum kopi, papa kandung saya peminum kopi. Semua yang tinggal di rumah saya rata-rata mesti minum kopi. Saya nggak suka. Tapi kemudian saya masuk di Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Saya ketemu dengan seorang yang dari NTT kakak kelas, namanya Kak Erlis Rangaja. Saya masih ingat itu namanya. Saya lihat dia setiap kali mulai hari nggak pernah lewat itu kopi dan ubi rebus dan ada sambal. Saya bilang, tidak pahit itu Kak kopi, enak? Enak deh, enak. Kopi itu enak sekali deh. Kalau kita minum, kita kayak dicas, kita semangat itu deh. Jadinya berapi-api, kita bisa ikut kuliah, mata kita bisa lebar, terbuka lebar, kita bisa konsentrasi. Oh iya. Tapi saya masih belum percaya. Nah, di dalam asrama, alergi saya itu menjadi gitu. Saya 3 hari sekali saya kerokan. Karena saya bersin. Saya gak pernah lepas dari yang namanya obat flu. Terus saya bapit. Saya gak pernah minum es, saya mesti minum air panas, air hangat. Kan rasanya tawar Bapak Ibu Saudara ya. Lama-lama saya lihat itu kakak kelas, sedap. Akhirnya saya mulai, boleh Kak mau minta sedikit aja Kak. Jangan Kak, jangan 1 gelas. 1/4 gelas aja Kak, ketika saya udah bersin. Mulailah saya minum itu kopi. Awalnya pahit ya Kak, kasih gula jogde sedikit. Saya kasih gula, pertama 1/4, lama-lama jadi setengah, lama-lama bisa minum 1 gelas. Bahkan waktu saya melayani di Sekolah Tinggi Teologi itu saya 1 hari minum kopi 3 kali wajib itu. Pagi di rumah saya minum, siang sesudah makan siang, nanti di rumah lagi sesudah pulang saya minum. Kenapa bisa jadi berubah? Karena saya mengubah pola pikirnya ini berubah. Saya kopi itu nikmat, kopi itu buat kita segar, buat kita jadi lebih fokus. Tapi memang iya Bapak Ibu Saudara ya, lebih fokus gitu ya, karena ada zat-zat yang dalam kopi itu yang membuat kita lebih fokus. Oh, kopi itu enak, kopi itu bisa membuat kesehatan dan menurut penelitian, ini yang setuju peminum kopi pasti setuju. Kopi itu membuat kita menjadi lebih muda Bapak Ibu Saudara, ya. Dan membuat metabolisme tubuh kita menjadi lebih lancar, itu menurut penelitian. Jadi ada maknanya, buat jantung juga sehat asal kopi saja, tidak ada tambahan yang lain. Perubahan pola pikir itu menjadikan kita berubah hidup kita. Tapi yang kita mau di sini perubahan pola pikir dari apa? Dengan firman Tuhan. Karena di ayat Roma 12 ayat 2 itu berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seringkali anak muda kan bertanya begini, boleh nggak kita misalnya punya calon yang tidak seiman? Nanti dalam perjalanan waktu saya mau tarik dia untuk bersama-sama beribadah. Ya bisa sih begitu. Tapi kita tahu bahwa firman Tuhan mengajar kita untuk memiliki pasangan yang sepadan. Sepadan itu artinya yang masih muda-muda, yang belum punya pasangan hidup. Ingat baik-baik dalam 1 Korintus 15 berkata, hendaklah kamu menjadi pasangan yang sepadan. Jangan dicoba deh gitu ya. Ada banyak kesaksian yang memperlihatkan bahwa kalau kita coba-coba itu lama-lama kita yang ketarik, bukan mereka yang ketarik. Nah, kembali lagi perubahan pola pikir itu didapatkan dari firman Tuhan. Supaya apa? Kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang sesuai dengan kehendak Allah, yang baik dan yang sempurna dan yang berkenan kepada Allah. Itu melaluinya firman Tuhan. Karena kita bicara tentang mempersembahkan hidup kita sepenuhnya dan bicara tentang aroma yang harum dari hidup kita, bicara tentang bagaimana kehidupan kita itu menyenangkan hati Tuhan, itu didapatnya dari firman Tuhan. Firman Tuhan dengan membaca, tapi nggak kayak baca koran. Membacanya itu sambil kita merenungkan sampai kita mengerti. Dan kemudian memperkatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa ayat yang saya bisa sedikit hafal, saya tidak bisa menghafal ya Bapak Ibu Saudara, itu kelemahan saya. Dan saya seringkali lupa, tapi ada beberapa ayat yang saya ingat. Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa, gitu ya. Ketika kita menghadapi pencobaan, maka Allah itu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Kenapa kita perlu memperkatakan? Bapak Ibu Saudara, salah satu cara belajar itu adalah cara belajar dalam teori belajar. Semakin banyak kita memakai indera kita, itu akan semakin tertanam dalam otak kita. Otak kita ini luar biasa. Dia punya ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Supaya kita bisa ingat firman Tuhan, kita harus mengubah dari ingatan jangka pendek ke jangka panjang. Caranya gimana? Kita mesti mengulang-ulang itu ayat. Kita mesti senantiasa memperkatakan. Dengan begitu maka otak kita itu akan melihat bahwa ini penting. Sehingga disimpanlah dalam ingatan jangka panjang sehingga kita tidak lupa. Jadi mari kita bersama-sama belajar. Kalau kita mau berubah cara berpikir kita itu akan mempengaruhi cara kita memandang sesuatu. Rubah dari firman Tuhan. Caranya baca, renungkan, mengerti, memperkatakan dan melakukan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Mari sama-sama berkata dengan saya ya, kata-katanya. Membaca, merenungkan, mengerti, memperkatakan, melakukan firman Tuhan. Oke ya, 1, 2, 3. Membaca, merenungkan, mengerti, memperkatakan, melakukan firman Tuhan. Berarti kalau begini kita mesti punya waktu untuk baca firman Tuhan. Amin. Bukan cuma, kalau Bapak Ibu ada beberapa orang kan agak kurang suka membaca. Firman Tuhan itu ada beberapa aplikasi yang kita bisa dengar. Murni firman Tuhan ya. Jadi kita bisa dengar. Ya, misalnya di Sabda, di Alkitab Sabda itu kita bisa perdengarkan. Jadi kita bisa dengar firman Tuhan. Bahkan sekarang Bapak Ibu Saudara, ya umur panjang ya nanti saya bagikan ya. Saya masih belum potong-potong adanya dalam bentuk PDF. Kita bisa belajar perjanjian baru. Itu sekarang, itu luar biasanya ya. Lewat komik Alkitab. Orang kalau cuman kata-kata biasanya orang gak suka kan. Tapi kalau ada gambarnya orang suka. Saya sudah punya perjanjian baru.
Ya, saya beli itu di link.id di komik Alkitab ya atau apa. Ada beberapa komik Alkitab. Nah, termasuk sekarang juga ada komik Alkitab yang kita baca setiap hari, tapi bukan berarti itu meniadakan Alkitab. Ya, Alkitab tetap diperlukan, tapi kita supaya kita itu lebih kan banyak gambar itu menolong kita. Tidak mahal sebetulnya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita mau beli itu 100 itu satu yang perjanjian baru, belajar Alkitab perjanjian baru melalui komik, bukan isinya ya tapi penulisnya siapa, ini Matius bicara tentang apa supaya kita lebih diperlengkapi. Saya belum print itu Bapak Ibu Saudara, itu sekitar 100 halaman lebih gitu ya. Dan saya pikir wah ini saya bisa pakai untuk saya mengajar baik di STT dan sebagainya. Jadi sebetulnya dunia ini Tuhan sudah kasih sama orang-orang yang luar biasa yang bisa mengubah menjadikan gambar. Supaya apa? Tuhan itu ingin kita semua itu mengalami perubahan pola pikir. Ya, perubahan pola pikir itu mengubah cara memandang kita dan itu bisa menghasilkan sebuah kebiasaan baru. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu pada akhirnya akan mengubah kita punya cara hidup yang baru. Saya dulu bukan seorang yang suka membaca Alkitab. Apa yang mengubah? Salah satunya memang karena saya masuk di sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab itu kami diminta untuk membaca 3 pasal perjanjian lama dan 3 pasal perjanjian baru. Dan betapa membosankan gitu ya ketika pada kitab-kitab tertentu yang tulisannya silsilah, aduh kita baca itu kan dari biasanya jam 7 sampai jam 9 malam ada doa malam, kita baca pribadi. Itu kadang sampai tak tidur sih sebetulnya. Tapi itu menolong saya untuk saya belajar baca konsisten Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Apa yang membuat saya juga tertolong? Karena torang punya program baca Alkitab. Saya selalu ngomong sama diri saya mau minta orang lain baca, kalau saya nggak baca itu namanya bohong. Makanya saya belajar membaca, cuman saya tidak bisa ambil semua Bapak Ibu, cuman ambil 1 ayat yang kira-kira itu memang tidak gampang untuk mengulas 1 ayat itu dalam beberapa kalimat itu tidak mudah. Tapi saya selama beberapa tahun secara berurutan 3 tahun terakhir ini ya baca Alkitabnya berurutan dan mengambil. Itu menolong saya untuk baca Alkitab secara teratur. Kenapa kita mesti baca Alkitab secara teratur? Ada polanya. Mengapa? Kita ini seringkali milih ayat. Kita sukanya ayat-ayat yang menguatkan. Tapi ada ayat-ayat tertentu. Kalau itu adalah ayat yang bicara tentang teguran, ayat yang bicara tentang perubahan, kita kurang suka. Kita sukanya Allah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Saya juga suka. Tapi kita perlu baca rutin. Supaya semua yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu betul-betul kita pahami. Jadi mari saya mengajak kita berubah melalui perubahan pola pikir dari kita baca firman Tuhan yang akan mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, dan kebiasaan yang buruk itu akan berubah dan kemudian kita punya gaya hidup yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Roma 12 ayat 3 bagian B, saya mengambil ini dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 3.4. Kita baca ya, 2-3. Janganlah menganggap dirimu lebih penting daripada yang sebenarnya. Tetapi berpikirlah secara bijaksana, jujur dan rendah hati sesuai keyakinanmu tentang kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepadamu. Ayat ini berkata jangan menganggap dirimu lebih penting daripada yang sebenarnya. Tetapi berpikirlah, salah satu yang ditekankan adalah rendah hati. Ya, maka yang kedua kita bicara tentang bersikap rendah hati. Tidak menganggap kita penting. Sekalipun segala sesuatu itu bergantung kepada kita, entah dalam keluarga kita, dalam komunitas kita,
Tapi mari kita belajar bersikap rendah hati. Jangan anggap diri kita penting. Kalau nggak ada kita, semua nggak bisa jalan. No. Siapapun bisa dipakai Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Seandainya pun saya atau suami dipanggil Tuhan, pekerjaan di Tuhan di tempat ini pasti tetap bisa berjalan. Karena ini punyanya Tuhan, bukan punya pribadi, bukan punya organisasi. Saya dan suami mungkin tidak di sini, dalam pengertian mungkin sudah dipanggil Tuhan dan sebagainya. Itu artinya pekerjaan ini bisa tetap berjalan. Kenapa? Karena ini punyanya Tuhan. Tidak ada satupun yang lebih penting daripada orang lain. Semua sama pentingnya. Sama seperti kalau kita belajar tentang anggota tubuh. Saudara, beberapa minggu saya punya syaraf di mata ini, ya kalau orang Jawa bilang tuh kedutan gitu ya. Ya, bergoyang sendiri. Ya kalau secara teori ya suami pernah begitu diperiksa, tensi matanya itu tinggi. Ya, tensi matanya tinggi. Kalau diperiksa Bapak Ibu Saudara ya. Artinya ini bagian yang paling kecil loh, cuma bagian atas mata. Tapi itu bisa mengganggu. Demikian juga misalnya tangan kita tergores pisau. Kecil. Ini kan bagian kecil kan yang luka. Tapi itu mengganggu seluruh tubuh. Artinya kalau kita bicara tentang anggota tubuh Kristus, semua punya tempat dan semua itu penting di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan bersama dengan saya, kita semua penting di hadapan Tuhan. 2, 3, kita semua penting di hadapan Tuhan. Amin. Artinya jangan sombong. Rendah hati itu bicara jangan sombong. Mungkin kita dikaruniai Tuhan suara yang begitu luar biasa, tapi jangan sombong. Tuhan bisa ambil apa yang Dia kasih. Ada orang yang dikaruniai dengan bermain musik yang indah. Apa saksofon ya, ada satu kesaksian. Tapi karena dia menjadi sombong, Tuhan bisa ambil dengan dia tiba-tiba tangannya tidak bisa bermain saksofon dan sebagainya. Jangan sombong. Tidak sombong itu berarti kita belajar menghargai, menghormati sesama anggota keluarga Allah. Kemarin saya dan suami mengantar anak-anak youth gitu ya. Saya belajar loh dari anak-anak youth. Lagi bincang-bincang tentang sekolah nih. Dia bilang, oh iya ada sekolah ini. Iya sih kayaknya lebih bagus tante. Tapi mereka ada kasus pecel lele. Pecel lele? Pecel lele itu kan enak Bapak Ibu makanan kan? Apa itu pecel lele? Oh tante, pelecehan seksual itu namanya sekarang pecel lele. Saya nggak tahu. Oh saya belajar, oh ternyata ada istilah-istilah yang berkembang. Karena itu sekalipun di komunitas kita ini anak-anak lebih muda, kita mesti belajar lebih banyak dari mereka. Mereka lebih banyak tahu perkembangan di dunia gitu ya. Jadi menghargai pecel lele, luar biasa. Pecel lele, mindset saya aduh makanan itu di Jawa kan lele yang ya pecel lele. Tapi ini pelecehan seksual. Jadi kita mesti belajar, lebih muda pun kita bisa belajar kok dari mereka. Jangan ada satu kata, jangan kita menganggap mereka rendah karena mereka masih muda. Ya, kemudian jangan karena anak kita masih kecil, kemudian pendapatnya kita tidak hargai. Kita mesti belajar menghargai gitu ya. Menghargai, menghormati sesama anggota keluarga Allah. Kita semua punya fungsi dalam anggota tubuh Kristus. Ada yang berfungsi sebagai mata. Ada yang berfungsi sebagai telinga. Ada yang berfungsi sebagai kaki. Semua punya fungsi. Amin ya. Katakan pada samping kiri kananmu, kamu punya fungsi loh dalam anggota tubuh Kristus. Ya. Lewat apa? Lewat talenta saudara, lewat semua hal yang Tuhan taruh. Dan yang ketiga, bicara bersikap rendah hati itu bicara tentang orang lain itu lebih penting daripada diri kita.
Saya belajar ini bertahun-tahun, masih terus belajar. Tuhan mengajarkan saya banyak tentang orang lain itu lebih penting daripada diri kita. Tidak mudah belajar tentang poin yang ketiga. Kita lebih suka mengutamakan diri kita. Saya juga lah. Tapi firman Tuhan kan bilang jangan jadi serupa dengan dunia. Orang lain mesti lebih penting daripada kita. Ya, kemudian yang ketiga. Nah ini bagian yang terakhir. Yang ketiga, Roma 12 ayat 1 sampai 5 ini bicara tentang persatuan. Ya, saya kasih gambar Bapak Ibu Saudara ya. Orang pakai baju nggak seragam. Kesatuan itu tidak seragam. Kesatuan itu dalam keberagaman. Artinya apa? Kita adalah satu tubuh. Setiap anggota itu memiliki fungsi yang berbeda tapi tetap terhubung. Perhatikan. Mata fungsinya berbeda dengan telinga. Mata untuk apa? Melihat, telinga untuk mendengar. Tapi semua ini terhubung. Coba Bapak Ibu Saudara lapar. Pertama kali kalau kita rasa lapar dari mana? Perut. Perut ini kasih sinyal kemana? Ke otak. Otak memerintahkan kepada kaki jalan ke ruang makan. Jalan kakinya. Terhubung kan? Ini cuma untuk mau makan. Baru kemudian otak kemudian bilang, coba mata lihat di meja makan. Buka tudung saji. Siapa? Tugasnya tangan. Mata ngelihat, oh ada ayam bakar, ada telur dadar, ada nasi goreng. Kemudian mata bilang sama tangan, ambil piring, otaknya bilang, ambil piring, ambil yang kamu suka dan kemudian tangan ambil nasinya kasih masuk di mulut. Perhatikan, berapa anggota tubuh yang bekerja ketika kita lapar? 1 perut, 2 otak, ini sentralnya ya. Kemudian 3 kaki, 4 tangan, 5 mata, 6 mulut. Cuma untuk makan. Berarti semuanya terhubung. Nggak bisa sendiri-sendiri, semuanya itu jadi satu. Betul fungsinya beda. Tapi semua itu terhubung. Ini yang kita mesti paham. Nggak ada orang percaya yang bisa hidup sendirian. Kita ini dipanggil untuk saling membangun dan melayani sesuai karunia yang diberikan Tuhan. Saya mendengarkan satu podcast ya. Ada satu artis namanya Rianti mungkin ya. Orangnya cantik, calonnya juga ganteng. Mungkin ditanya, kenapa kamu mau menikah dengan dia? Karena ini kan bukan tipemu. Kamu kan beda suku. Dia bilang begini, saya bisa hidup tanpa dia. Saya bisa mandiri, saya bisa kerja, saya bisa segala sesuatu saya bisa lakukan. Tapi saya nggak mau. Saya bisa, tapi saya nggak mau. Saya butuh dia. Butuh dia untuk menjadi apa? Partner of life-nya dia. Itu dalam hubungan suami dan istri. Tapi dalam komunitas kita nggak bisa sendirian. Ya, saya bertahun-tahun dalam melayani sering berada dalam satu kondisi ya. Satu kondisi yang saya juga sebetulnya nggak mau sebagai single fighter. Contoh, ketika saya menjadi sekretaris di pusat, di GPPS Sawahan. Pada waktu rapat pemimpin, semua laki-laki Bapak Ibu Saudara, ada 10 atau 11 laki-laki. Saya nggak boleh ajak teman saya harus sendirian. Ada kalanya memang seperti itu. Saya setting, kalau mau presentasi, saya setting laptopnya, saya colokin itu LCD-nya, saya atur sehingga rapi, kemudian saya bukakan presentasinya dan kemudian salah satu pemimpin akan mempresentasikan, bisa. Tapi bagaimanapun, saya nggak bisa sendirian. Single fighter sih, tapi nggak bisa sendirian. Karena bagaimanapun saya butuh orang lain untuk mengangkat itu laptop. Saya butuh orang lain untuk mengangkat itu LCD. Kalau semuanya saya bolak-balik sendiri, parah juga gitu, payah juga gitu.
Jadi kita nggak bisa hidup sendirian, kita butuh orang lain. Di satu titik mungkin karena kita marah dan kita berkata, saya nggak butuh kamu, saya nggak butuh siapapun, saya bisa hidup sendiri. Tapi sejak awal Allah menciptakan kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Adam itu butuh Hawa, Hawa itu butuh Adam. Bapak Ibu, kalau kita paham tentang persatuan, persatuan ini gak gampang Bapak Ibu. Ini jadi simbol negara kita berbeda-beda tetapi satu. Ini jadi doanya Tuhan Yesus, jadikan mereka satu. Tapi ini tidak gampang. Kalau Bapak Ibu ingat Om Martino pernah di sini bicara tentang persatuan, itu sakit. Saudara, untuk kita bisa berjalan bersama dengan suami atau istri kita, bukankah kita belajar untuk mengerti dia, belajar memahami dia, belajar mengalah? Sakit nggak? Sakit. Tapi kita mau, kita orang perumah tangga, bukan cuma setahun 2 tahun, tapi sampai maut memisahkan kita. Itu butuh usaha. Itu suami dan istri. Dalam gereja kita yang berbeda-beda dengan segala karakter dan pembawaan, itu jauh lebih sakit. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kita bersatu, kita jawab itu doa Tuhan Yesus. Apa yang terjadi kalau kita menjadi satu? Akibat persatuan Bapak Ibu Saudara, apa yang direncanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saya kutip Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini perhatikan, satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Kalau ini bicara Menara Babel ya. Pada waktu mereka itu semua satu bangsa, satu bahasa. Mereka mau mendirikan satu menara sampai ke langit. Tuhan mengatakan, kalau ini terjadi, apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Yesus berkata dalam Injil Matius, kalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, berarti apa? Ada kesehatian. Apa yang kita minta itu terjadi. Amin. Kesatuan itu gak bergantung sama orang lain. Dimulai dari diri kita, sekalipun itu sakit. Kalau hari ini kita bicara tentang kesatuan dalam keluarga, mulai Alkitab ngomong mulai dari kita. Mungkin kita menghadapi suami atau istri yang bebal mungkin, yang tidak bisa mengerti, yang mau menang sendiri. Semua dimulai dari diri kita. Bukan suami atau istri kita, dari diri kita. Perubahan itu akan menjadi sebuah perubahan ketika segala sesuatunya menjadi berubah. Itu kan Men's Camp punya moto gitu ya. Kalau belum berubah itu bukan perubahan. Kalau kita mau keluarga kita berubah, kita dulu yang mesti berubah. Kalau kita mau gereja ini menjadi satu, nggak usah tunjuk kiri kanan. Memang kalau kita tunjuk orang lain, sebetulnya tiga jari ini menunjuk ke kita ya. Kita tunjuk orang lain, misalnya saya tunjuk Pak Gembala. 3 jari ini menunjuk ke diri saya. Ya tapi nggak mungkin kan kita menunjuk sampai begini, nggak ada ya orang menunjuk kan begini kan. Nah tapi mari kita belajar. Jangan tunjuk orang lain tapi mulai dari kita. Semua mulai dari diri kita. Ketika saya mempersiapkan ini, ya firman Tuhan itu pedang bermata 2. Saya berkata, ada hal yang mungkin saya sakit Tuhan. Menyakitkan itu. Ada hal yang menurut saya, seharusnya saya seperti ini. Tapi kalau Tuhan minta saya melakukan yang lain, sekalipun sakit. Dan kalau itu berdampak, saya mau lakukan. Ingat bahwa kita mesti mempersembahkan hidup kita di mezbah Tuhan, dibakar semuanya, nggak ada yang enggak. 2 minggu ini kita bicara tentang menjadi satu. Satu pergumulan yang sangat berat untuk menyampaikan, untuk mempersiapkan, untuk menyampaikan itu berat Bapak Ibu Saudara.
Tapi kalau ini disampaikan, berarti Tuhan punya message yang sangat penting. Sangat penting. Mari kita alami perubahan hidup melalui firman Tuhan. Agar kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi sesama anggota keluarga Allah. Ya, anggota keluarga kita juga anggota keluarga Allah. Sehingga terjadi persatuan dalam komunitas kita. Keluarga GPPS Gunung Muria Gorontalo. Saya berdoa dan saya berharap bahwa apa yang disampaikan ini betul-betul menginspirasi, menggugah kita semua. Ini adalah saatnya tahun 2026 kita harus berubah. Jangan jalani hidup ini dengan cara yang lama tapi tahunnya baru. Berubah supaya kita menjadi berkat. Supaya Tuhan menjadi senang atas hidup kita. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama nyanyikan pujian. Ajar kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan sebagai doa, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Amin. Pimpin kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, satu message yang penting tuh kita mau bersatu. Entah dalam keluarga kita, suami, istri, anak, dalam komunitas kita. Yang Tuhan inginkan kita masing-masing berubah, mengalami perubahan hidup karena firman Tuhan. Mari kita mengevaluasi setiap hidup kita. Kita melihat ke dalam diri kita masing-masing.
Apakah kita sesudah berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Bukan cuma tahunnya yang berubah, tapi cara hidup kita, cara berpikir kita, cara pandang kita. Mari kita minta supaya Roh Kudus siang hari ini betul-betul mengubahkan kita. Kalau ada hati-hati yang ingin memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan, mari perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau tahun ini menjadi satu tahun perubahan dalam hidupku. Tahun di mana aku betul-betul berserah sama Tuhan. Tahun di mana hidupku menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Entah kita dipanggil sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Apapun kita pelayan Tuhan, kita pendeta sekalipun, kita gembala sekalipun, apapun yang Tuhan mau, ada satu perubahan dalam hidup kita. Bukan seperti yang aku mau Tuhan, tapi seperti yang Engkau mau Tuhan. Ada proses-proses yang tidak menyenangkan yang harus terjadi untuk menjadi lebih menyenangkan Tuhan. Mungkin kita harus lalui sebuah proses itu supaya keluarga kita bersatu. Mungkin harus ada suami atau istri yang berubah hari ini untuk supaya anak-anak kita berubah. Orang tua dulu mengalami perubahan. Mari siapapun kita, saya berikan kesempatan kita berdoa secara pribadi. Tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan, lihat sama diri kita. Stop untuk jadikan orang lain sebagai kambing hitam. Stop jadikan orang lain salah. Lihat ke dalam diri kita. Apa yang Tuhan mau, Tuhan kerjakan. Haleluya Yesus. Kiarabata kaya lapa siki lapa lapa. Kidarabata kaya lapa lapa siki lapa lapa. Kia lapa 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 siki lapa lapa. Kidabasiku rabata kaya lapa 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 lapa. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ajar kami dalam jalan-Mu Tuhan. Beri kami kemampuan untuk melakukan yang Kau kehendaki. Bukan seperti yang kami mau, tapi hanya kehendak-Mu. Haleluya. Glory, glory. Hidata kaya lapa 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 siande. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami tahu ada bagian-bagian hidup kami yang perlu dibersihkan. Ada hal-hal dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam perkataan kami, dalam perasaan kami yang perlu dibersihkan. Biar Allah Roh Kudus Engkau bekerja lebih lanjut. Dan kami percaya ketika masing-masing kami mengalami perubahan hidup, kami akan melihat keluarga-keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami melihat bagaimana hubungan suami istri menjadi semakin harmonis. Kami melihat hubungan orang tua dan anak menjadi harmonis. Kami melihat Tuhan di gereja ini ada satu kasih, ada satu persatuan
Dan kami tahu ketika persatuan itu terjadi, maka kami akan melihat berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni segala keegoisan kami. Ampuni segala hal yang kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami berjalan sesuai dengan apa yang baik menurut kami. Ampuni Tuhan. Kami mau berubah, kami tidak mau menjadi sama dengan dunia ini, tapi kami mau menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus terus bekerja dalam hati dan hidup kami. Adakan perubahan-perubahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini ada di antara kami yang datang dengan semangat yang patah. Kami seperti buluh yang terkulai. Tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau sanggup membakar semangat kami. Engkau sanggup membakar hidup kami menjadi satu kehidupan yang berapi-api bagi Tuhan. Kalau hari ini kami datang dengan putus asa, kami percaya Engkau sanggup memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau sanggup memberikan kepada kami Tuhan semangat yang baru. Dan kami percaya apapun pergumulan kami, Tuhan pasti tolong kami. Terima kasih Tuhan, terus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan tentunya berurutan mulai bulan Januari sampai Desember, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita bukan cuman mendengar berita firman Tuhan, tetapi kita renungkan, kita lakukan, dan kita terapkan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, bahkan di dalam pelayanan gereja. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pelayanan PAW, WL Singer, pemain musik, bahkan juga pelayanan multimedia, sound system, asyir, kolektan, pelayanan sekolah minggu. Saya tadi bertugas khotbah di anak-anak, kemudian pelayanan firman Tuhan di umum. Apapun yang kita lakukan tentunya diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, doa pagi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5.15 subuh, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa di rumah masing-masing supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Doa pagi lewat Zoom meeting, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Panggilan berdoa setiap hari Rabu, ada jam 6 pagi, ada jam 1 siang, ada jam 7 malam, dengan pokok-pokok doa akan dibagikan di WA Group. Tentunya ketika kita berdoa, kita sedang mengumpulkan kekuatan besar lewat doa untuk mengalahkan masalah besar yang menghimpit perjalanan kehidupan kita. Ya, ibadah kaum perempuan hari Rebu tanggal 21 Januari dimulai dengan panggilan berdoa dan kemudian dilanjutkan dengan ibadah kaum perempuan. Tempatnya di ruang serbaguna di belakang. Doa kemenangan setiap hari Jumat jam 8 malam di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa kemenangan supaya kita ada komunitas yang berdoa. Lewat doa ini tentunya ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian ada gerakan doa dan puasa bersama tanggal 18 sampai 25 Januari. Dimulai dengan makan malam terakhir sampai minimal pukul 12. Dilakukan di rumah masing-masing. Kita memuji dan menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, serta berdoa baik secara pribadi maupun pokok doa yang dikirimkan melalui WA Group. Kemudian tujuan pelaksanaan doa dan puasa bersama adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon bimbingan, kekuatan, pertolongan dan kuasa-Nya. Dan kita juga mengalami kemenangan atas setiap pergumulan dan diri kita tentunya. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang di ruang serbaguna di lantai 2. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa puasa selama 30 menit supaya kita juga tetap
kuat ya di dalam doa puasa. Ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Nah, kita harus mendisiplinkan waktu supaya pulang tidak terlalu malam. Nanti diingatkan untuk Youth sudah datang, dipersiapkan dulu supaya dimulai lebih awal supaya Youth bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik lewat berita firman Tuhan. Tema firman Tuhan dari orang asing menjadi saudara ya. Dan ini menjadi tema yang penting yang membuat anak-anak Youth bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ibadah raya setiap hari Minggu 25 Januari jam 10 pagi di ruang ibadah, disertai dengan perjamuan kasih ya. Untuk tanggal 25 ini minggu depan ada perjamuan kasih. Masing-masing keluarga akan membawa makanan ya. Dan kemudian mengingatkan untuk pelayanan pada hari Minggu depan untuk Asher, Ibu Ellen Lantang dan Saudara Adelia Wenas. Kemudian kolektan Ibu Ellen Lantang dan Saudara Adelia ya. Kemudian ibadah anak setiap hari Minggu jam 10 pagi di ruang serbaguna. Nanti anak-anak di tahun ini mereka juga akan belajar tentang tokoh Alkitab secara interaktif ya, supaya anak-anak bisa mengerti firman Tuhan ya. Sesudah ibadah ada rapat evaluasi PAW di ruang gereja. Seluruh pelayan altar diharapkan kehadirannya. Mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara, iuran pelayanan kedukaan ya, setiap keluarga diharapkan dapat kembali membayar iuran pelayanan kedukaan kepada Bapak Ibu Yani Tumeu dan Ibu Vilce. Pembayar minimal per keluarga Rp50.000. Kalau Bapak Ibu memberikan lebih, puji Tuhan, itu tentunya berkat untuk pembayaran iuran ya. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Engkau selalu memperhatikan usaha pekerjaan. Dan apapun yang kami dapatkan, semua datang dari Engkau. Kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami akan memberikan dengan ketulusan hati kami. Memberkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mengembalikan persepuluhan, korban syukur, dan apapun yang diberikan, diberkati secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Sebab hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, Allah sumber segala berkat akan melimpahkan kita dengan berkat-berkat yang terbaik. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu dan kami rindu lagi lebih dekat bersekutu dan mengalami Engkau di dalam hidup kami. Dan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kami yang membuat kami taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di dalam ibadah, bahkan para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan berkata, setiap kita yang percaya, setiap kita yang beribadah, setiap kita yang melayani, setiap kita yang taat melakukan firman Tuhan adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman untuk menerima segala janji berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Esa, yang akan terus menyertai, melindungi, menuntun, melimpahkan kita dengan segala berkat-berkatnya, berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita dan damai sejahtera melimpah memenuhi kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita dipelihara, bahkan diberikan hikmat, kecerdasan, menjadi generasi yang unggul. Dan Tuhan pakai menjadi anak-anak yang sukses
dan diberikan masa depan yang cerah bagi mereka. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Lumbung-lumbung usaha kita dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati untuk menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Setiap kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai kehidupan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kita